Masa depan Simone Inzaghi di Inter Milan hanya memiliki dua kemungkinan: perpanjangan kontrak atau perpisahan. Tidak ada jalan tengah. Seperti yang dilaporkan oleh Corriere della Sera, evaluasi menyeluruh akan dilakukan di akhir musim, mempertimbangkan perkembangan tim, jumlah kemenangan, dan kekalahan. Jika Inzaghi memutuskan untuk meninggalkan Nerazzurri, nama yang sudah lama difavoritkan sebagai pengganti adalah Massimiliano Allegri. Ia memiliki sejarah sukses bersama Giuseppe Marotta saat masih di Juventus. Sementara itu, Aurelio De Laurentiis juga dikabarkan telah menghubungi Allegri untuk mengetahui kesediaannya melatih, sebagai langkah antisipasi jika Antonio Conte memutuskan hengkang. Allegri pun ditawari kontrak sebesar 6 juta euro per tahun, ditambah bonus sebesar 2 juta euro. Menjelang pekan terakhir Serie A yang belum menghasilkan juara Scudetto, Lega Serie A memutuskan untuk menyiapkan dua lokasi potensi penyerahan trofi. Trofi akan disiapkan di Stadion Diego Armando Maradona di Napoli dan Stadion Sinigaglia di Como, tempat digelarnya laga Napoli versus Cagliari dan Como versus Inter. Menurut laporan La Repubblica, perebutan gelar juara musim ini berjalan tanpa pukulan penentu dari kedua tim yang bersaing. Tim yang saat ini memimpin klasemen tampak gugup dan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan. Sementara Inter justru tampil meyakinkan di kompetisi Eropa setelah bebas dari tekanan favorit juara. Surat kabar tersebut menilai bahwa keseimbangan dalam persaingan ini disebabkan oleh kurangnya kepribadian dari kedua tim. Namun, tekanan terbesar menjelang laga penentuan akan berada di pundak Napoli. Pertemuan penting akan digelar pada bulan Juni, setelah musim berakhir dan sebelum dimulainya Piala Dunia antar klub. Seperti dilaporkan Tuttosport, Simone Inzaghi dan manajemen Inter Milan akan duduk bersama untuk membicarakan masa depan sang pelatih. Inzaghi tengah menarik minat dari sejumlah klub Inggris. Bahkan Al Hilal dari Arab Saudi juga turut meramaikan perburuan. Meski begitu, pelatih asal Italia itu masih memprioritaskan bertahan di Eropa, dan Inter tetap menjadi pilihannya yang utama. Kontrak baru yang direncanakan akan berlaku setidaknya hingga 2027, dengan kenaikan gaji dari 6,5 juta euro menjadi 7 juta euro per tahun. Namun, yang paling penting bagi Inzaghi adalah mendapatkan jaminan proyek dari klub menjelang bursa transfer musim panas. Meskipun pemilik baru, Oaktree, ingin melakukan regenerasi skuad dengan pemain muda berbakat di bawah usia 23 tahun, Inzaghi berharap skuad tidak diisi hanya oleh talenta muda. Ia ingin tetap bersaing di level tertinggi Eropa dan menuntut tim yang kompetitif. Hal itu ditegaskannya dalam wawancara terbaru di situs UEFA. Saya tidak berpikir menjadi tim yang sedikit lebih tua adalah masalah, justru itu sangat membantu di momen-momen tertentu, ujarnya. Kembalinya sang kapten diharapkan bisa memberi dorongan energi bagi Inter. Lautaro Martinez sudah mulai berlatih sebagian bersama tim kemarin, menurut laporan Tuttosport, dan hari ini dijadwalkan berlatih penuh dengan skuad. Ia juga akan ikut dalam pemusatan latihan menjelang laga pamungkas Serie A melawan Como. Pelatih Simone Inzaghi akan memutuskan berapa menit Lautaro akan dimainkan. Namun penyerang asal Argentina itu hampir pasti akan memulai pertandingan dari bangku cadangan. Musim domestik Lautaro dimulai dengan lambat, tetapi ia menunjukkan peningkatan signifikan seiring berjalannya waktu. Di Liga Champions, performanya justru luar biasa. Bisa dibilang musim terbaik dalam karirnya. Dengan 13 penampilan dan 9 gol, Lautaro menyamai rekor Hernan Crespo sebagai pencetak gol terbanyak Inter dalam satu musim Liga Champions. Dan perjalanan masih menyisakan satu pertandingan final. Corriere della Sera menyoroti efisiensi Inter Milan dalam bursa transfer selama era Simone Inzaghi. Dalam 4 musim terakhir, Nerazzurri mencatat surplus total sebesar 101,39 juta euro, yang terbagi menjadi plus 163,60 juta euro di musim pertama, minus 40,83 juta euro di musim kedua, plus 54,63 juta euro di musim ketiga, dan minus 75,91 juta euro di musim terakhir. Meski tanpa investasi besar, Inzaghi tetap berhasil membawa Inter meraih gelar dan bersaing di puncak. Dalam hal keuntungan dari jual beli pemain,
Inter bahkan mencatatkan pendapatan tertinggi di antara klub-klub Italia, melebihi Atalanta, 97,16 juta euro, dan Fiorentina, 47,28 juta euro. Sementara itu, klub-klub besar lain justru mengalami kerugian besar, seperti Milan, minus 267,1 juta euro, Juventus, minus 207,90 juta euro, dan Napoli, minus 99,63 juta euro. Memang ada biaya komisi untuk pemain bebas transfer seperti Calhanoglu dan Taremi, yang mencapai 107,5 juta euro. Namun jumlah ini masih lebih kecil dibandingkan Juventus, 137,1 juta euro, dan tidak terlalu jauh dari klub-klub lainnya. Kesimpulannya, menurut Corriere, Simone Inzaghi terbukti sebagai pelatih paling efisien dalam mengelola sumber daya klub. Dengan surplus yang ada, manajemen Inter berpotensi memiliki dana sekitar 100 juta euro untuk memperbarui skuad pada musim panas mendatang. Meski tampil kurang meyakinkan di Serie A, Inter Milan justru menunjukkan performa terbaiknya di Liga Champions. Hal ini disampaikan oleh legenda klub, Alessandro Altobelli, dalam wawancaranya dengan La Gazzetta dello Sport. Beberapa hal langsung terasa sejak awal, dan di Liga Champions ini memang begitu. Soal lapar kemenangan, konsentrasi, dan manajemen momen penting, Inter yang sebenarnya terlihat di kompetisi ini. Mereka berhasil melakukan hal yang tidak bisa dicapai di Liga, yaitu mengalahkan tim-tim besar seperti Arsenal, Bayern, hingga Barcelona, ujar Altobelli. Kini, menurutnya, Inter hanya tinggal selangkah lagi dari mimpi meraih trofi Liga Champions. Lawan terakhir mereka adalah PSG, tim yang disebut Altobelli juga sangat bertalenta. Namun ia yakin laga di Munich akan berlangsung seimbang tanpa tim yang diunggulkan. Saya percaya Inzaghi akan mampu mengelola hari-hari krusial jelang final, termasuk laga besok melawan Como, tutupnya optimis. Inter Milan dinilai memiliki semua elemen penting untuk menutup perjalanan mereka di Liga Champions dengan gelar juara. Hal itu disampaikan mantan bek nerazzurri, Fabio Galante, dalam wawancaranya dengan La Gazzetta dello Sport. Pengalaman, antusiasme, dan motivasi, Inter saat ini punya semua yang dibutuhkan untuk memainkan final besar melawan PSG dan mengakhiri perjalanan luar biasa ini dengan cara yang pantas, ujar Galante. Ia juga menegaskan bahwa performa Inter sepanjang kompetisi musim ini layak disebut sempurna. Ketika saya bilang sempurna, itu mencakup seluruh perjalanan. Mungkin ada yang sudah lupa, tapi Inzaghi dan timnya menjalani fase grup dengan sangat baik, hanya terpaut 2 poin dari posisi pertama. Dan sejak babak 16 besar, mereka tampil lebih luar biasa lagi, dari duel ketat melawan Bayern di perempat final, hingga semifinal epik melawan Barcelona. Menurut Galante, sejak September hingga sekarang, Inter menunjukkan kedewasaan dan kesiapan untuk menghadapi tantangan besar di final Liga Champions yang akan digelar di Munich. Dalam beberapa jam terakhir, Inter Milan dikabarkan telah menghubungi Manchester United untuk meminta informasi terkait Rasmus Højlund, striker muda asal Denmark kelahiran 2003. Sebelumnya, Napoli dan Juventus juga sempat melakukan pendekatan awal antara Maret dan April, namun tidak ada pembicaraan yang berkembang menjadi negosiasi serius. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis Matteo Moretto dan Fabrizio Romano, yang juga mengungkap bahwa ketertarikan Inter terhadap Højlund sebenarnya sudah muncul sejak sang pemain masih berseragam Atalanta. Secara keseluruhan, Inter diprediksi akan melakukan perubahan besar di lini serang pada musim panas ini. Marco Arnautovic dan Joaquin Correa dipastikan hengkang seiring dengan habisnya kontrak mereka. Sementara itu, masa depan Mehdi Taremi masih belum ditentukan dan baru akan dibahas usai final Liga Champions. Kemana menghilangnya Marcus Thuram? Pertanyaan itu menjadi sorotan Corriere dello Sport hari ini, menyoroti penurunan tajam performa striker asal Prancis tersebut sepanjang tahun 2025. Setelah memulai musim dengan performa luar biasa, ex-pemain Borussia Mönchengladbach ini mengalami kesulitan, sebagian karena cedera pergelangan kaki yang sempat membekapnya. Sepanjang tahun kalender ini, Thuram hanya mencetak 3 gol dalam 8 laga Liga Champions, dan lebih buruk lagi di Serie A, hanya 2 gol dari 15 penampilan. Sekarang di internal Inter,
Harapannya adalah sang penyerang bisa segera melakukan reset dan menemukan kembali naluri pembunuhnya menjelang final Liga Champions di Munich, tulis harian tersebut. Bukan hanya masalah pergelangan kaki, Thuram juga sempat mengalami cedera otot aduktor pada April lalu, membuatnya absen dalam laga melawan Bologna, Roma, dan Milan di ajang Coppa Italia. Ia memaksakan diri untuk bisa tampil sebagai starter saat melawan Barcelona, bahkan sempat mencuri perhatian lewat aksi backheel brilian di awal laga, namun kemudian kembali kesulitan. Kini, harapan seluruh pendukung Inter tertuju pada kebangkitan Thuram agar ia kembali menjadi sosok berbahaya di lini depan, tepat di saat paling menentukan musim ini.